Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Baik anak-anakku, semoga selalu sehat ya. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, kita tetap semangat untuk belajar, menambah ilmu dan wawasan kita. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 10 tentang KD, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Indikator materi ini 3.8.1 membandingkan persamaan dan perbedaan isi dan nilai-nilai dalam cerita pendek dan cerita rakyat atau hikayat. Tujuan pembelajaran kita sekali ini, siswa diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini dapat membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Baik anak-anak, materi kita hari ini berkaitan dengan cerita rakyat. Perlu kamu ketahui, cerita rakyat itu salah satu jenis kesustraan, yaitu cerita kesustraan lama. Jadi cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita tersebut berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, ciri-ciri cerita rakyat itu ada 7. Nah, perhatikan. Yang pertama, cerita rakyat itu disampaikan secara lisan, disampaikan secara turun-menurun. Tidak diketahui siapa nama pengarangnya atau nama pembuatnya, atau sering disebut dengan anonim. Karya nilai-nilai luhur, bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi, dan mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Baik anak-anak, unsur dalam cerita rakyat itu ada tema, alur, latar, dan penokohan. Baik anak-anak, sesuai dengan KD kita, jadi kita ingin membandingkan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat dan cerita pendek. Perlu Ibu sampaikan, tadi sudah Ibu sampaikan ciri-ciri dari hikayat atau cerita rakyat. Nah sekarang, perlu kamu ketahui, di dalam cerita pendek itu ada juga ciri-cirinya. Apa saja? Yang pertama, alurnya lebih sederhana. Tokoh dalam ceritanya hanya sedikit. Yang kedua, latar dilukiskan sesaat dalam lingkup yang relatif singkat. Biasanya dalam cerita pendek itu terdiri dari 3 halaman sampai 10 halaman. Jika kita membacanya sekali duduk sudah selesai. Dan juga alur atau plotnya hanya 1. Dan yang terakhir, watak dan tokoh yang diterangkan atau diceritakan hanya secara singkat. Baik anak-anakku, nanti akan disajikan contoh
hikayat, dan juga contoh cerita pendek. Di dalam contoh tersebut akan terlihat perbandingan berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam hikayat maupun dalam cerita pendek. Baik anak-anakku, ini contoh sebuah hikayat yang berjudul Panji Semirang. Setelah ibu baca, dalam hikayat ini unsur intrinsiknya diantaranya itu yang ibu ambil mengenai nilai-nilai. Ternyata di dalam cerita ini terdapat nilai religi. Sudah itu ada juga nilai kesabaran dan juga nilai kerukunan. Nah, silakan anak-anak ibu baca, perhatikan. Kemudian ini ada contoh lagi sebuah cerita pendek yang berjudul Indahnya Sebuah Persahabatan. Anak-anakku yakin di masa SMA ini persahabatan itu sangatlah penting. Baik anak-anakku, dalam cerita pendek Indahnya Sebuah Persahabatan ini sangatlah menarik. Unsur-unsur intrinsiknya sangatlah bagus nak. Di antaranya ada pesan di dalam cerita itu bahwa kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus saling tolong menolong dan saling berdoa dan saling berbagi antar sesama, apalagi dengan sahabat. Baik anak-anakku, tadi sudah ibu jelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung pada hikayat atau cerita rakyat dengan cerita pendek. Nah, perlu kamu ketahui, kedua karya sastra tersebut, hikayat merupakan sastra lama, sedangkan cerita pendek itu merupakan sastra baru. Itu sudah dipelajari minggu yang lalu, bahwa kedua karya sastra itu sama-sama memiliki unsur intrinsik. Hanya saja untuk hikayat atau cerita rakyat itu ada 4 unsur intrinsiknya. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, dan yang keempat penokohan. Sementara cerita pendek ada 9. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, kemudian ada juga karakter, alur, latar, kemudian ada menunjukkan waktu, suasana, sudut pandang, dan amanat. Baik anak-anakku, semoga bermanfaat materi ini. Pesan dari ibu, di masa pandemi ini kita tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan banyak keluar rumah. Ikuti pembelajaran walaupun secara daring. Mari kita berdoa semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi.